mau review salah satu buku yang menurut aku itu sangat menginspirasi buat aku, terutama buat self kita sendiri, khususnya diri aku sendiri, buat kalian. Dan di sini aku mau ngebahas tentang materi dari buku tersebut yang udah aku rangkum, dan langsung aja. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku mau ngebahas salah satu buku yang memang ini adalah buku, bisa dibilang adalah buku seperti apa ya? Buku tentang self reminder buat aku sendiri. Namanya adalah Kenapa Harus Dipikirin. By the way, sekarang ini udah malam banget, jam 12 pas ya. Jadi emang aku ngebahas buku ini nunggu malam biar apa ya, feel-nya itu aku kerasa bahwa buku ini tuh mendalami banget. Ini menurut aku aja. Tapi juga aku sini pakai Almed Universitas Indonesia. Ini juga warna kuning. Oke, jadi langsung aja. Ini nama bukunya adalah Kenapa Harus Dipikirin. Baca kan? Sebenarnya random aja sih. Ya, karyanya dari penulis Indah Febritama. Itulah. Ya, aku random banget nemu buku ini waktu itu di kelas 11. Sekarang masih kelas 11 juga. Itu random banget nemunya kayak di kelas sebelah terutama. Itu aku ngeliat ada buku yang nganggur, kayak ada pojok literasi, dan ini bukunya nganggur banget. Dan di antara buku-buku novel yang lain, aku ngeliat kayak judulnya tuh menarik. Kenapa harus dipikirin? Mungkin aku bahas dari sampul belakangnya dulu ya. Aku baca dulu. Tidak ada yang bisa meredupkan semangatmu, tidak ada yang bisa menghambat kemana lajumu. Diri sendirilah yang menentukan tujuan dan arah langkahmu. Bukan dia, mereka, atau orang lain yang akan memutuskan. Jadi, kenapa harus memikirkan ucapan orang lain? Cukup lakukan yang terbaik sesuai dengan isi hatimu. Karena setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Sebenarnya, dari kata-kata yang ada di belakang buku ini, menurut aku itu udah mencakup seluruh isi di buku ini. Ya, walaupun sebenarnya aku nggak full banget ngerangkum dan mendapatkan poin intinya dari buku ini. Tapi yang penting adalah ketika aku menyelesaikan suatu buku adalah ketika aku mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan aku yang udah jawab. Jadi menurut aku itu udah cukup. Dan nggak harus kita ngebaca semuanya dan mengerangkum semuanya dari buku ini. Jadi nggak apa-apa, menurut aku baca buku itu simpel. Tapi kita juga harus mencaranya dengan baik, bagaimana itu akan berefek kepada kehidupan kita terutama. Oke. Jadi langsung aja, buku ini mengajarkan aku yang pertama adalah tentang bahagia. Nah, di sini kan bahagia kan konteksnya banyak ya. Ada bahagia itu apa ya? Kayak kalian pada dengar sih kayak bahagia itu sederhana, bahagia itu sendiri-sendiri gitu kan. Tapi menurut aku adalah bahagia yaitu adalah ketika kamu bisa menerima apa adanya. Menerima orang apa adanya, menerima diri kamu apa adanya. Jadi ketika kamu mikir bahwa masih kurang membandingkan diri dengan orang lain, tapi kamu ngapain membandingin diri? It's okay, gak apa-apa. Sebenarnya buat kita ngelihat kita udah sejauh mana sih langkah kita gitu kan. Tapi buat ngebandingin diri dengan konteks bahagia, sebenarnya kita juga udah bisa bahagia dengan apa yang kita punya. Aku mempunyai alamat ini, sebenarnya aku udah bahagia aja. Aku baca buku ini, itu aku udah bahagia. Aku rangkum semua materi yang ada di buku ini, aku udah bahagia karena aku tahu efek dan dampaknya itu apa aja gitu. Jadi ketika efeknya itu baik buat aku, maka akan aku cerna dengan baik juga di dalam pikiran. Dan ketika dampaknya itu buruk, tidak baik buat aku, maka akan aku pelajari untuk kehidupan aku. Seperti itu. Jadi mau bagaimanapun sebenarnya bahagia itu banyak konteksnya. Ada yang bahagia karena duit, harta, kekuasaan, atau dengan yang lain. Tapi terutama bahagia di kehidupan adalah ketika kamu menerima apa adanya. Jadi semisal ada konteks senang dan bahagia, dan bedakan konteks tersebut. Orang senang belum pasti bahagia, orang bahagia udah pasti senang. Oke, lanjut. Di buku ini dijelaskan bahwa ketika kamu memikirkan perkataan orang lain, kamu memikirkan opini atau nilai-nilai orang lain terhadap diri kamu sendiri, itu sebenarnya orang lain cuma ngejudge kamu by its cover gitu. Jadi
Yang tahu diri kamu hanya diri kamu sendiri. Sejauh mana kamu melangkah ya kamu sendiri yang tahu. Sejauh mana kamu mendapatkan suatu pelajaran dalam hidup kamu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Karena setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kamu mempunyai suatu lingkungan yang terus mensupport kamu, maka kamu harus terus mensupport juga lingkungan tersebut dengan cara mereka mensupport kamu, seperti itu. Jadi ketika ada orang lain yang terus berkecimpung buat menilai dari perkataan-perkataan orang lain buat diri kamu sendiri, sebenarnya abaikan saja. Bahasanya adalah muntahkan yang buruk-buruk dan terima dengan senang hati, lapang dada yang baik-baik saja. Kita terima segala kritikan, saran, atau pendapat-pendapat yang baik terhadap diri kamu. Namun yang buruk-buruk, yang tidak jelas, yang tidak benarnya, jangan didengarkan atau buang-buang saja. Itu jangan dipikirkan. Karena ketika kamu memikirkannya dan itu sebenarnya tidak benar, maka akan terjadi. Dan yang terjadi adalah kamu kalah dan kamu tidak menang dalam hal pikiran tersebut. Maka harus disimpulkan bahwasanya kamu cukup memberanikan diri untuk bisa menerima seluruh pendapat dan kritikan orang lain dan saran bahwa diri kamu seharusnya begini. Itu untuk diri dan nilai value dalam diri kamu sendiri. Lanjut. Dijelaskan juga di sini bahwa buku ini menjelaskan bahwa perjuangan harus ada istirahat. Maka kamu pasti lelah dengan segala perjuangan yang ada di hidup kamu. Kamu pasti lelah dengan segala effort yang ada di hidup kamu, maka harus diistirahatkan. Jadi ketika kamu terlalu memaksakan diri terhadap hal-hal yang memang harus dipaksa dengan sekuat tenaga, dan kamu sebenarnya butuh istirahat, maka istirahatlah. Karena istirahat adalah bagian dari produktivitas diri kita di dalam hidup kita. Mungkin sejauh ini aja yang dapat aku bahas, gak banyak, tapi semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. Juga aku rekomendasiin buat kalian baca ini. Gak harus full, gak harus sampai habis. Yang penting itu tadi, segala pertanyaan yang ada di pikiran kalian terhadap apa yang orang lain pikirkan mungkin terjawab di buku ini, karena aku sudah membacanya cukup bagus dan recommended buat kalian yang mau baca. Langsung aja. Dan mungkin ini masih dijual ya, aku kurang tahu juga karena aku beli dari, ini bukan punya aku, ini punya sekolah. Jadi aku suka aja baca buku seperti ini, membawakan bahwa mendapatkan manfaat yang baik. Oke, jadi terima kasih yang sudah menonton. Aku sangat terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus ikuti channel aku. Aku terus berbagi tentang vlog keseharianku dan seperti tentang edukasi dan sharing-sharing tentang hal yang baru saja aku alami. Terima kasih yang sudah nonton sekali lagi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan see you in the next video. Bye.